Ya, Halo, selamat pagi. pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Gimana Wiki kabarnya hari ini? Saya sehat bagus ya, ya. sehat dan juga siap untuk menjalani aktivitas di akhir pekan. Mentah-mentah hari ini hari Valentine udah siap mau bagi-bagi bunga atau coklat? Saya mau bagi-bagi informasi aja karena coklat sama bunga saya belum beli tadi. Mungkin habis ini saya mau bagi-bagi. Bener ya? Awas loh, Tapi ngasih ke siapa kan saya bingung. Ya udah, kita berbagi informasi aja di pagi hari ini karena senang sekali kita pagi hari ini bisa hadir dalam dialog People and Inspiration. Ini edisi spesial karena saya dan Wiki akan menemani Anda selama setengah jam ke depan. Betul sekali. Hari ini dialognya akan menghadirkan topik apa? Karena ini saya yakin kalau ngomongin soal People and Inspiration pasti topiknya menarik ya, Liza. Ini kan pas ya hari kasih sayang kalau saya bilang karena kalau biasa kalau mau bunga mau coklat udah biasa Ki dikasih ya di hari Valentine. Bisa datang mungkin Wiki dengan vendor-vendor. Oh iya. Vendor apa? Bukan vendor untuk acara yang ini ya, tapi dia acara penting dalam hidupmu. Oh, jadi biasanya seorang wanita itu akan lebih menghargai. Betul, lebih terkejut. Nah, lebih terkejut ya dengan kan? kejutan yang bukan hal yang biasa, bukan cuma coklat. Ya ini kita dan ngomongin juga tentang yang lainnya. momen penting dalam kehidupan, yaitu adalah salah satunya adalah pernikahan. Nah, ini pas banget bagi Anda yang mau mencari tahu atau bagaimana sih mencari informasi-informasi terkait dengan pernikahan ini. Betul. Hitung-hitung budget, terus udah gitu kira-kira persiapannya berapa lama. Nah, ini ribet banget biasanya ya. Kan? Nah, kalau bicara soal itu nanti kita akan hadirkan narasumber kita pada kesempatan hari ini yang tentu saja akan membahas terkait hal tersebut dan juga memberikan solusi terkait dengan kebingungan menjelang hari H. Betul, pernikahan. pokoknya Gitu. kita akan ngobrol nanti dengan tamu kita yang kali ini pas banget karena kita biasanya nih kalau nyari vendor ke satu tempat capek kan. Nah, ini sudah ada dalam satu tempat yang semuanya ada. Kita akan kedatangan tamu dari brightstory.com. Pokoknya kita lihat dulu paket berikut ini. Menikah adalah impian setiap orang, apalagi bagi perempuan. Menikah adalah mimpi tentang gaun cantik, lokasi indah bernuansa romantis, taburan bunga, serta iringan alunan musik. Siapa sih yang tak ingin momen terpenting dalam hidup itu berlangsung meriah dan sesuai impian? Namun merencanakan sebuah pernikahan ternyata tidak mudah. Apalagi jika kedua pengantin aktif bekerja dan memiliki jadwal yang ketat, serta tinggal di kota yang padat seperti Jakarta. Karena itu kehadiran brightstory.com, sebuah situs online pernikahan, bisa jadi solusi bagi para calon pengantin yang sibuk. Di situs ini bisa didapatkan beragam informasi terkait pernikahan, mulai dari penyedia gaun pengantin, jasa catering, fotografi, souvenir, lokasi pernikahan, hingga perancang cincin kawin dan paket bulan madu. brightstory.com juga dilengkapi info soal top vendor, top venues, serta beragam artikel menarik tentang pernikahan maupun hubungan asmara. Situs yang baru diluncurkan pada April 2014 ini sudah memiliki 22 kategori jasa dan lebih dari 80 vendor pernikahan. Tercatat, di periode 2014, setiap harinya rata-rata ada 7.000 pengguna atau pasangan yang mengunjungi situs ini, serta menghasilkan 850 transaksi bisnis. Ya, jadi untuk Anda yang merasa kebingungan ketemu sama dua tamu kita hari ini kayaknya gitu ya. Ada satu pencerahan gitu. Ya, kan pas berarti kan. Nah, pusing-pusing tadi kita udah lihat sekilas tentang brightstory.com. Nah, ini dia ada Kevin dan juga Yunda. Terima kasih telah hadir bersama kami. Terima kasih sudah hadir dan memberikan solusi katakanlah kayak gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal solusi tentunya ini ada masalah-masalah yang melatar belakangi kenapa akhirnya ada solusi gitu. Mungkin Kevin sebagai CEO dari brightstory.com bisa cerita sedikit elemen penting sebetulnya dalam pernikahan itu apa aja dan permasalahan terkait dengan elemen penting ini waktu itu yang ditemukan oleh brightstory.com apa aja? Oke. Yang biasanya kalau misalkan orang menikah yang pasti kan pertama kali harus nentuin tanggal, nentuin tempat, nentuin jumlah tamu, dan juga bikin idenya mau bikin seperti apa gitu kan ya. Benar. Nah,
Waktu itu saya sendiri tahun 2012 itu baru menikah gitu ya. Dan pada saat itu saya kebetulan menikah tidak di Jakarta tapi di luar kota gitu kan. Pada saat itu cukup sulit untuk mencari wedding vendor gitu. Dan akhirnya banyak kan nanya-nanya teman gitu ya. Nah kalau nanya teman kan istri saya dari kecil udah pengen punya wedding yang spesial gitu ya. Dan dia bilang kalau nanya-nanya temen vendornya sama, ntar weddingnya mirip lagi sama si itu gitu kan. Iya emang kayak kalau kita lihat memang pernikahan ini kan menjadi semua mimpi para wanita yang ingin memiliki pernikahan yang spesial dan berbeda. Tapi kan ada juga faktor-faktor yang itu tadi ya nggak mau sama. Jadi faktor apa sebenarnya yang memang menjadi satu elemen yang paling penting dalam membuat rencana pernikahan sih sebenarnya? Kalau itu balik lagi menurutku mulai dari ide, ide itu satu hal. Nah selanjutnya adalah pemilihan vendor untuk mencetuskan ide itu menjadi kenyataan, gitu kan. Nah seringkali kalau misalkan kemarin itu saya lihat gitu ya, banyak orang pakai misalkan situs Pinterest ya untuk mereka mencari inspirasi gaun, dekor, lain sebagainya. Tapi situs Pinterest kalau misalkan saya suka nih bajunya, tapi saya nggak tahu nih siapa yang bikin ya. Mentok doang di situ. Oke, gitu. Harganya berapa, vendornya siapa? Paling bisa bawa apa namanya fotonya di capture habis itu bawa ke desainer terus nyontek desainnya gitu ya. Betul. Dan hasilnya belum tentu sama ya. Betul. Oke. Nah, kalau soal mungkin ini ada data juga dari brightstory.com terkait dengan persiapan ideal. Ada yang bilang kalau 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan terlalu mepet, ya kayak gitu-gitu ya. Mungkin Mbak Yunda bisa cerita. Sebenarnya ada survei nggak sih yang hasil survei kita sih 10 sampai 12 bulan yang paling ideal ya. Gitu. Cuman memang untuk dari kita sendiri memang menyarankan 10 bulan itu cukup gitu. Ada yang memang setahun sebelumnya. Biasanya kalau setahun sebelumnya itu berkaitan dengan lokasi. Gitu. Karena kan memang kalau untuk lokasi-lokasi yang populer itu biasanya udah penuh kan setahun sebelumnya. Jadi kembali lagi dari idenya bagaimana, konsepnya seperti apa gitu. Ada juga yang less than that gitu. Jadi di bawah 9 bulan. Cuma kalau 3 bulan saya rasa terlalu mepet banget terlalu mepet ya gitu. Ini juga kalau Anda lihat di layar televisi Anda ada beberapa data terkait dengan budget. Ini budget ya. Tadi juga kita sempat lihat mungkin sebelumnya ada terkait dengan data atau yang diterima dari survei dari Bright Story juga. Ternyata memang kalau persiapan dilakukan sebelum-sebelumnya atau 1 tahun sebelum 10 sampai 12 bulan itu jauh lebih baik hasilnya dibandingkan dengan yang mepet seperti itu ya. Betul. Oke. Soal budget Mas Kevin, mungkin dari temuan brightstory.com seperti apa dari yang disurvei? Oke, kalau dari kita ini budget rata-rata ya. Kita ngomong dihitung dari jumlah tamu ya. Itu sekitar 700 sampai 800 ribu per tamu. Tapi Bu, ini tidak hanya termasuk venue dan makan ya, tapi sudah termasuk dengan dekorasi, fotografer, video, wedding planner, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih all-in-nya, misalkan mau punya wedding 500 orang. Ya kurang lebih berarti sekitar 350 sampai 400 juta rupiah total biaya pernikahan. Oke, berarti memang udah ada harus itu diperhitungkan juga dari awal sehingga akhirnya kita bisa menentukan vendor-vendor mana saja ya yang dipilih. Oke, nah ini kan kalau kita lihat ada klasifikasi budget juga ya, seperti itu ada pemetaan mana vendor yang harus dipilih, mana yang enggak, dan semua itu bisa ada di Bright Story ini. Nah ini kan berarti mencari vendor yang baik dan benar, ya kan? Kembali ke situ karena kayak bisa dikatakan mungkin kesuksesan sebuah pernikahan ada di vendor juga ya. Betul. Vendor yang kita pilih. Nah di Bright Story ini banyak sekali vendor yang sudah ada. Berapa banyak vendor yang bisa sudah gabung di Bright Story? Saat ini sudah lebih dari 15.000 wedding vendors. Nah 15.000 vendors itu kan berarti kita melihatnya aja nggak mungkin satu-satu ya kan. Nah ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya memilih vendor yang baik dan benar. Masih sama Kevin dan Ayunda, usai jeda pariwara pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.